Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Nezilda. Saya dari kelas 10 MPLB 2. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi sejarah tentang bab 2 yang berjudul Corak Kehidupan dan Hasil-hasil Budaya Masyarakat Praaksara di Indonesia. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Yang pertama, pada masa Arkaiozoikum. Masa Arkaiozoikum adalah masa yang berlangsung sekitar 2, miliar juta tahun lalu. Pada masa ini, bumi masih seperti bola panas sehingga belum ada kehidupan. Yang kedua adalah masa Paleozoikum. Masa Paleozoikum adalah masa yang berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun lalu. Pada masa ini, suhu bumi masih belum stabil. Namun, pada masa ini, curah hujan cukup tinggi dan terdapat makhluk bersel satu. Yang ketiga, masa Mesozoikum adalah masa yang berlangsung sekitar 245 sampai 65 juta tahun lalu. Pada masa ini, suhu bumi semakin stabil dan bermunculan hewan-hewan raksasa seperti dinosaurus. Yang keempat adalah masa Pleistosen. Masa Pleistosen adalah masa yang berlangsung sekitar 600.000 tahun lalu. Masa ini terbagi menjadi dua, yakni masa glasial, yang merupakan masa ketika suhu bumi menurun, dan yang kedua, masa interglasial, yang merupakan masa ketika suhu bumi mulai hangat. Yang terakhir adalah masa Holosen, adalah masa di mana sudah muncul pulau-pulau baru, termasuk pulau yang ada di Indonesia. Selain itu, makhluk-makhluk raksasa mengalami kepunahan. Dan pada masa ini mulai berkembangnya kehidupan manusia purba. Baik, yang kedua, pada teori Charles Darwin menjelaskan bahwa manusia modern atau Homo sapiens seperti sekarang berkembang dari jenis primata, Anthropedia, kemudian Hominidae atau bangsa kera dan simpanse. Yang ketiga adalah masa praaksara. Dalam bahasa Inggris, praaksara disebut dengan prehistory. Pre yang artinya sebelum dan history yang artinya sejarah. Jadi dapat disimpulkan bahwa prehistory artinya masa sebelum sejarah. Masa praaksara juga disebut dengan masa nirlaka. Nir yang artinya tidak ada dan leka yang artinya tulisan. Jadi dapat disimpulkan bahwa nirlaka atau praaksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Hasil-hasil budaya masyarakat praaksara ada 3. Yang pertama, kapak genggam. Yang kedua, kapak lonjong. Yang ketiga, pejeng. Asal-usul nenek moyang di Indonesia terbagi menjadi 4 teori. Yang pertama, teori Afrika. Yang kedua, teori Yunan. Yang ketiga, teori Nusantara. Dan yang keempat, teori Taiwan. Yang pertama, teori Out of Africa menjelaskan bahwa manusia Afrika bermigrasi sekitar 50.000 sampai 70.000 tahun silam. Tujuan wilayah migrasinya adalah Asia Barat dan melewati 2 jalur. Yang pertama, jalur yang mengarah ke Sungai Nil dan melintas ke Semenanjung Sinai dan ke utara. Yang kedua, jalur yang bermula dari Afrika kemudian melewati Laut Merah. Yang kedua, teori Yunan adalah teori temuan teknologi dan persamaan bahasa. Berdasarkan hasil temuan kapak tua di wilayah Nusantara, bentuk kapak tersebut memiliki persamaan dengan temuan kapak di wilayah Asia Tengah. Dari segi bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara memiliki persamaan dengan bahasa Champa yang berkembang di Kamboja. Persamaan ini memunculkan dugaan bahwa penduduk di Kamboja berasal dari daratan Yunan. Teori Out of Yunan juga menjelaskan bahwa manusia dari Yunan diyakini bermigrasi menyusuri Sungai Mekong lalu menyebar hingga ke Nusantara. Ada 3 gelombang migrasi manusia Yunan ke Indonesia. Yang pertama adalah
Negrito yang mendalami sebagian besar daerah Papua dan pedalaman Riau, suku Siak atau Sakai. Yang kedua, Proto-Melayu yang dihuni oleh suku Dayak, Toraja, Batak, dan Batak. Yang ketiga, bangsa Deutero-Melayu yang dihuni oleh suku Jawa, Melayu, Bugis, dan Minang. Teori Nusantara menjelaskan bahwa bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia sendiri. Teori ini menyatakan nenek moyang bangsa-bangsa di Nusantara merupakan bangsa Melayu. Orang Melayu bukan dari luar. Orang Melayu merupakan keturunan dari Homo salensis dan Wajakensis. Teori Otto Funan menjelaskan bahwa manusia di Kepulauan Nusantara berasal dari Taiwan. Melalui pendekatan linguistik, didapatkan kesimpulan bahwa keseluruhan bahasa yang digunakan oleh suku-suku di Kepulauan Nusantara memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Cukup sekian hafalan sejarah tentang bab 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.